Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Salman Al-Farizi dari kelas 13 1 akan memaparkan materi tentang cara memblokir aplikasi Steam menggunakan Mikrotik. Materi ini penting karena berkaitan dengan manajemen jaringan dan pengendalian akses internet di lingkungan sekolah maupun kantor. Langsung saja ke pembahasannya. Pendahuluan. Mengapa pemblokir Steam? Apalagi Steam adalah platform distribusi digital untuk permainan komputer yang menggunakan bandwidth jaringan secara signifikan dalam lingkungan sekolah atau perusahaan. Blocking Steam diperlukan untuk beberapa alasan penting. Pertama, Steam dapat menghabiskan bandwidth jaringan karena ukuran file yang besar dan update berkelanjutan. Kedua, game dapat mengganggu produktivitas penggunaan dan fokus pada pembelajaran atau pekerjaan. Ketiga, kontrol akses membantu administrator jaringan mengelola sumber daya secara efisien dan menjaga keamanan sistem. Hemat bandwidth, kurangi penggunaan data dari download game. Tingkatkan produktivitas, fokus pada pembelajaran dan pekerjaan, keamanan jaringan, kontrol akses dan manajemen sumber daya. Mengenal Mikrotik, perangkat dan fungsinya. Apa itu Mikrotik? Secara sederhana, Mikrotik adalah perusahaan asal Latvia yang didirikan pada tahun 1996. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software untuk kebutuhan jaringan internet. Produk utama mereka dirancang untuk menggantikan fungsi router mahal buatan perusahaan besar seperti Cisco dengan solusi yang jauh lebih terjangkau namun memiliki fitur yang sangat lengkap. Inti dari produk mereka adalah kemampuan untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan koneksi internet dalam sebuah jaringan. Untuk memahami Mikrotik secara detail, Anda harus membedah dua produk utamanya, router OS dan router board. Asal dan latar belakang Mikrotik. Perusahaan Mikrotik didirikan oleh John Truly dan Hermes Rexin. Pada awal berdirinya, mereka fokus membuat perangkat lunak routing berbasis sistem operasi Linux yang ditujukan untuk membantu ISP, Internet Service Provider, membangun jaringan internet dengan biaya yang terjangkau. Di masa itu, membangun infrastruktur jaringan memerlukan perangkat mahal dari merek besar seperti Cisco. Mikrotik kemudian hadir sebagai alternatif murah dan efisien, karena dengan komputer biasa saja, seseorang sudah bisa membuat router canggih menggunakan perangkat lunak Mikrotik. Seiring waktu, Mikrotik berkembang dengan cepat dan memperluas jangkauan produknya. Tidak hanya menyediakan software, mereka juga memproduksi perangkat keras hardware, khusus jaringan seperti router board, sehingga pengguna tidak perlu lagi menggunakan komputer terpisah untuk menjalankan sistem aplikasi Mikrotik. Kini Mikrotik digunakan oleh berbagai kalangan mulai dari rumah, sekolah, kampus, perkantoran, hingga perusahaan penyedia layanan internet (ISP). Persiapan topologi jaringan dan akses router OS. Sebelum melakukan konfigurasi, administrator harus memahami topologi jaringan yang ada. Biasanya Mikrotik router berada di posisi gateway antara internet dan klien internal. Klien terhubung melalui LAN, Local Area Network, baik dan kabel Ethernet maupun wireless. Pertama, akses WebVic atau Winbox. Gunakan browser WebVic atau aplikasi Winbox untuk mengakses router dengan kredensial administrator. Kedua, identifikasi interface. Pastikan interface yang mengarah ke klien, biasanya Ether 2, Ether 3, dan lain-lain sudah dikonfigurasi dengan benar. Ketiga, verifikasi konektivitas. Pastikan semua klien dapat terhubung ke router dan akses internet berjalan normal sebelum memulainya blocking. Langkah pertama, identifikasi port dan protokol Steam.
Steam menggunakan berbagai port untuk komunikasi dengan server dan transfer data. Untuk memblokir Steam secara efektif, administrator harus mengetahui port dan protokol mana yang digunakan di aplikasi ini. Seperti yang ada di PPT ini. Port 27015, 27030 adalah port utama yang harus diblokir untuk menjaga akses ke Steam Game Servers. Port 2706, 27037 digunakan untuk Steam Client Networking dan juga perlu diblokir. Kedua protokol UDP dan TCP harus dikonfigurasi karena Steam menggunakan keduanya untuk komunikasi yang optimal. Langkah kedua, Firewall Filter Rule UDP, Chain Forward. Langkah pertama adalah membuat filter rule untuk protokol UDP pada port Steam. Navigasi ke menu Firewall, Filter Rule Democratic Router OS, atau Winbox. Klik tombol plus untuk menambah rule baru. Pada tab General, pilih Chain Forward, yang berarti rule ini berlaku untuk traffic yang melewati router, bukan traffic lokal router itu sendiri. Chain Forward, traffic melewati rule antar interface. Protokol UDP, User Datagram protokol untuk gaming. DST port 27015, 27030, Destination port range Steam. Action drop, buang paket tanpa memberitahu pengirim. Pada tab Advanced, masukkan DST port, Destination port dengan range 27015, 27030 pada tab Action. Pilih Action drop yang akan buang paket Steam. Beri nama deskriptif seperti Block Steam UDP untuk memudahkan identifikasi di masa depan. Langkah 3, Firewall Filter Rule TCP, Chain Forward. Langkah 2 adalah membuat filter rule untuk protokol TCP pada port yang sama. Proses ini dilakukan dengan UDP tapi menggunakan protokol TCP. Klik tombol plus lagi untuk menambahkan rule baru. Pada tab General, pilih Chain Forward dan protokol TCP. Masukkan DST port dengan range sama 27015, 27030. Pastikan juga membuat rule terpisah untuk port 27036, 27037 agar Steam Client Networking juga terblokir. Ulangi proses untuk port kedua dengan menyesuaikan DST port menjadi 27036, 27037. Beri nama deskriptif untuk setiap rule seperti Block Steam TCP Main dan Block Steam TCP Secondary. Langkah 4, menerapkan dan menguji aturan blokir. Proses penerapan. Setelah semua rule dibuat, sistem akan menerapkannya secara otomatis. Tidak perlu melakukan restart karena rules di Mikrotik berjalan secara real time. Verifikasi urutan rules di daftar filter, rules dijalankan dari atas ke bawah. Jadi pastikan rules blocking Steam berada sebelum rule accept all jika ada. Pengujian efektivitas. Pertama, pengujian dasar, basic testing. Akses langsung ke Steam Client, buka aplikasi Steam dari komputer klien. Jika aturan efektif, Steam tidak akan bisa login atau terhubung ke server game. Tes port dengan telnet atau netcat. Gunakan perintah telnet server IP 2705 atau NCCV server IP 27015. Jika port terblokir, maka koneksi akan gagal. Verifikasi dengan netstat. Jalankan di klien untuk melihat apakah port Steam masih aktif. Port yang diblokir tidak akan muncul sebagai koneksi stabilizer. Pengujian yang kedua, pengujian lanjutan, advanced testing. Monitoring dengan Torch. Gunakan fitur Torch di Mikrotik untuk memantau traffic real time. Pastikan tidak ada paket UDP atau TCP pada port 27015, 27037 yang lolos. Packet sniffer. Jalankan paket sniffer untuk melihat apakah paket Steam masih melewati router. Jika aturan efektif, paket akan berstatus drop. Firewall lock. Aktifkan opsi lock pada rule blocking. Periksa apakah paket Steam tercatat sebagai denied atau drop. Troubleshooting.
mengatasi masalah blokir. Pertama, Steam masih bisa diakses. Verifikasi bahwa rule berada di posisi atas dalam filter list. Pastikan chain forward benar dan tidak ada rule conflicting di atas. Cek apakah port tambahan digunakan Steam melalui application gateway atau DNS tunneling. Kedua, internet terganggu setelah blocking. Periksa rule action, pastikan bukan reject yang dapat memicu timeout. Review rule order untuk memastikan tidak ada rule yang terlalu luas yang memblokir traffic legitimate. Gunakan drop action daripada reject untuk mencegah slowdown jaringan. Yang ketiga, klien lain masih bisa akses Steam. Rule mungkin hanya berlaku pada interface tertentu. Pastikan rule mencakup semua interface yang mengarah ke klien. Verifikasi konfigurasi dengan melakukan tes dari berbagai device yang berbeda di subnet yang berbeda. Yang keempat, Steam update masih berjalan. Steam menggunakan CDN dengan berbagai IP dan port. Pertimbangan untuk blocking pada DNS level atau menggunakan application layer filtering untuk hasil yang lebih akurat. Kesimpulan, keamanan dan manajemen bandwidth jaringan. Memblokir Steam menggunakan MikroTik merupakan praktik yang efektif untuk mengelola bandwidth dan produktivitas jaringan. Dengan mengidentifikasi port dan protokol yang tepat, administrator dapat membuat firewall rules yang presisi tanpa mempengaruhi traffic legitimate lainnya. MikroTik menyediakan tools yang powerful dan fleksibel untuk implementasi berbagai kebijakan keamanan jaringan. Pertama, saya jelaskan. Yang pertama, efisiensi bandwidth, kurangi konsumsi data jaringan secara signifikan. Yang kedua, keamanan terjaga, kontrol akses aplikasi dengan presisi tinggi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Klien fokus pada tugas utama tanpa distraksi gaming. Yang keempat, manajemen optimal. Administrator memiliki kendali penuh atas jaringan. Dengan pengetahuan ini, administrator jaringan dapat memastikan lingkungan sekolah atau perusahaan tetap aman, produktif, dan efisien dalam penggunaan sumber daya jaringan yang ada.